Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya obrolan itu menyenangkan, artinya hal-hal yang bermanfaat dapat kita share melalui obrolan. Tetapi dengan bertambahnya waktu dan berlalunya masa, obrolan menjadi semakin inovatif yang bisa langsung live atau disaksikan oleh banyak orang. Terkait dengan itu telah hadir di studio podcast kami Bapak Iwan Setiawan SKM MKes dengan inovasinya obrolan sehat seputar OKI atau obsesi. Pak Iwan ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Oki yang merupakan ASN inovatif kita pada kesempatan kali ini. Apa sih obsesi? Anda penasaran kan? Saya juga, maka langsung saja kita sapa Pak Iwan. Selamat datang Pak Iwan di acara kami One Day One Innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. sahabat One Day One Innovation dimanapun berada. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir hadir di podcastnya One Day One Innovation. Baik. Diundang dengan rasa bangga kami untuk menyampaikan program inovasi yang bertajuk Obsesi dan sahabat obsesi dimanapun berada tentunya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana dengan kasus coronavirus di Oki? Bagaimana statusnya sekarang maksudnya? Bicara tentang coronavirus, tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu sehat, terjaga dari penularan COVID-19. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai di tahun 2020 4 April 2020 merupakan hari yang berat bagi kita, kasus pertama di Kabupaten Oki. Gitu ya. Begitu paniknya, begitu tidak terarahnya, betul. baik pemerintah maupun masyarakat, kedatangan tamu virus tidak corona diundang. disease pertama sekali. Iya. Itu kemudian cepat ditangani dengan kolaborasi bersama atas komandan kita Bapak Bupati Oki, Bapak Haji Iskandar SE, menangani secara bersama-sama Perkopimda untuk mengatasi gejala atau penyebaran virus COVID ini. Alhamdulillah sampai dengan bulan Juli tahun 2021 penyebaran COVID terkendali di Kabupaten Oki, dibuktikan dengan zero kasus di bulan Juli sampai dengan Februari 2022. Kemudian bulan Februari, bulan yang bahaya ini, sudah ada masuk virus baru, kemudian gejalanya seperti pada umumnya coronavirus disease yang varian baru dengan gejala-gejala yang sama, Omikron. Sudah ada 11 kasus di Kabupaten Oki, namun sudah diatasi secara bersama-sama, dirawat di rumah sakit RSUD, kemudian kita di Kabupaten Oki ada Wisma Karantina yang kita namakan Wisma Karantina ODP Center di Danau Hotel Kembar, Danau Teluk Gelam di Kabupaten Oki. Baik, artinya sudah mulai tertangani ya secara struktur ya. Betul. Maksudnya semua terlibat dalam hal penanganan si coronavirus ini. Baik, tentunya harapan kita semua coronavirus segera berlalu sehingga masyarakat dapat keluar ataupun dapat bersosialisasi tanpa harus mengadakan atau tanpa harus adanya setting jarak gitu ya Pak ya, tentunya begitu. Baik, terkait dengan inovasinya obrolan sehat seputar Oki, apa sih Pak latar belakang sehingga terinspirasi untuk membuat obsesi ini? Terima kasih Bu Irni. Obsesi merupakan suatu upaya
dalam rangka menyampaikan informasi, edukasi kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan akurat. Kenapa? Karena dengan adanya program podcast obsesi ini menyampaikan informasi langsung dan dengan biaya yang sangat murah, betul. serta up to date. Ya, Hari itu dapat informasi langsung kita sampaikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat mengkonsumsi informasi ini. Berawal dari keinginan kita menyampaikan informasi ini, maka lahirlah suatu program yang kita namakan Obsesi, obrolan sehat seputar Oki, yang mempunyai sahabat obsesi di mana-mana. betul. Ini tepat di masa pandemi ini, Ya, di tahun 2020 lahirnya Januari, tidak lama pandemi datang. Nah, di zaman pandemi kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh melakukan perjalanan ke daerah-daerah. Kemudian luas wilayah Kabupaten Oki itu 19.000 km lebih, Sangat 18 kecamatan, 320 desa, 327 desa kelurahan. Ini menyebabkan kita ada masalah apabila tidak menyampaikan atau membuat suatu program inovasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Maka dengan program obsesi dan bersamaan dengan datangnya pandemi ini sangat tepat kami pikir untuk kita galakkan program ini, podcast ini, untuk menyampaikan informasi segera kepada masyarakat. Karena di zaman pandemi gelisahnya ada, paniknya ada masyarakat. hoax ya, Pak? Iya, hoax. Nah, ini melawan hoax ini yang harus kita utamakan. Masyarakat jangan sampai mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak benar tentang pandemi COVID-19. Dengan adanya program obsesi melalui podcast ini, maka informasi yang hoax ini akan kita jawab dengan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, di tahun 2020 ini berawalnya program obsesi, sahabat obsesi dimanapun berada, ini menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi kesehatan. Kemudian di sana juga ada artikel-artikel yang kita sajikan untuk masyarakat, demonstrasi tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan juga ada hiburan, live musik. Live music, Nah, ini Mbak Irni, bahwa obsesi ini kita tayangkan secara live. gitu. Live di FB, live di IG Dinas Kesehatan, FB Dinas Kesehatan, dan besoknya akan kita rilis di YouTube Dinas Kesehatan. Walaupun tidak bisa menonton live, maka bisa menonton ulang di YouTube-nya Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaannya, tentunya kan info-info terkait kesehatan ini banyak gitu ya. Dan harus cepat diberikan terkait apalagi ini corona gitu, Pak ya. Dari mana nih ya info-infonya atau narasumber-narasumbernya itu yang kita dapatkan sehingga benar-benar nih si informasinya up to date dan sampai kepada masyarakatnya. Oke. Terima kasih Wirni, bahwa informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat tentunya berdasarkan data yang didapatkan. Tentang coronavirus disease, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kompeten di bidang ini. Narasumber yang kita tampilkan di program obsesi, praktisi kesehatan, misalnya Direktur Rumah Sakit RSUD Kayagung, Direktur Rumah Sakit Tugu Jaya, dokter-dokter spesialis yang menangani masalah virus coronavirus disease di rumah sakit maupun di Dinas Kesehatan. Kemudian kami juga selaku juru bicara penanggulangan coronavirus disease di Kabupaten Oki menyampaikan informasi ini juga kepada masyarakat selaku juru bicara. Jadi di masa pandemi COVID di awal-awal kemarin, apabila ada kasus baru maka kita langsung rilis live. Kemudian ada dinyatakan sembuh pasien, langsung kita rilis live. Itu yang kita lakukan. Karena ini dibutuhkan oleh masyarakat informasi ini. Satu kasus saja waktu itu di satu kecamatan tuh heboh. Ini penyakit apa ini? Jangan-jangan orang yang kena virus COVID lewat depan rumah kita bisa menulari. Nah, itu yang harus kita jawab. Persepsi seperti itu harus kita jelaskan kepada masyarakat. Jadi kami selaku Kepala Dinas Kesehatan ditunjuk oleh Bapak Bupati untuk menjadi juru bicara di penanganan kasus virus COVID ini.
wajib untuk menyampaikan informasi. Jadi saat itu kami selaku juru bicara menjadi narasumber untuk menyampaikan secara live bersama Kepala Dinas Kominfo, Pak Alex. Jadi Pak Alex selaku humas, kami selaku juru bicara penanganan COVID ini selalu kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di awal lahirnya podcast Obsesi ini. Setelah dari situ baru kita menghadirkan praktisi kesehatan. Kemudian kenapa praktisi? Karena dibutuhkan masyarakat bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana tip dan trik untuk terhindar dari coronavirus disease. Itu selalu kita sampaikan informasi itu. Kemudian yang banyak sekali menarik bagi masyarakat ini tentang terapi akupresur. Nah, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kita hadirkan itu tenaga-tenaga ahli akupresur di Kabupaten Oki. Kemudian kita hadirkan juga tenaga akupresur Dr. Hermanto dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang diajarkan, diberikan edukasi kepada masyarakat itu misalnya begini, yang sangat mudah saja. Bagaimana cara menghilangkan sakit kepala dengan pijitan oleh diri sendiri. Nah, misalnya dipijit di ibu jari sebelah kiri, maka akan menghilangkan rasa sakit kepala sebelah kanan. Seperti itu kira-kira. Dan mudah bagi masyarakat untuk implementasikannya di kehidupan sehari-hari. Ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita sering menampilkan hal-hal seperti itu. Kemudian juga bagaimana cara menjaga kesehatan anak bayi baru lahir, bagaimana menangani apabila anak bayi kita demam di rumah. Itu yang selalu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi topiknya bervariasi. Bervariasi. Ya, tergantung dengan mungkin keadaan pada saat Betul, itu. Mungkin betul. pada saat itu lagi anak-anak lagi musim diare gitu. Betul. Mungkin kita berbicara mengenai diare. Nah, apalagi sekarang nih Bu, ini zaman perubahan musim kan, pancaroba ini musim hujan, tentunya kasus demam berdarah selain kasus virus ini juga sangat merebak di masyarakat. Tidak ada upaya lain dalam penanggulangan demam berdarah ini, hanya melaksanakan edukasi. Bagaimana caranya? Kita berkerumun tidak boleh, kita berkunjung ke kecamatan, ke desa juga harus dikurangi. Oleh karena itu dengan podcast Obsesi kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan pencegahan penyakit demam berdarah. Tidak ada lain upayanya, hanya untuk melaksanakan kebersihan di lingkungan rumah dan individu. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Pada saat obsesi itu. Iya. Baik. Kendala-kendala apa yang dirasakan pada saat mungkin pertama gitu ya, sampai pada saat ini, dan bagaimana cara mengatasinya oleh tim dari Obsesi sendiri? Kalau sarana prasarana mudahlah kita dari satu unit kerja Dinas Kesehatan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan. Namun yang agak sulit SDM di awal. Kita SDM siapa ini yang bisa mengoperasionalkan program ini? Belajar dari mana ini? Kita mau belajar kemana? Hanya buka YouTube, bagaimana sih caranya? Apa yang diperlukan? Selalu demikian, diskusi dengan teman-teman, diskusi dengan tim yang kita anggap ini kompeten terhadap IT. Kita hadirkan teman-teman, kemudian ada yang anak-anak yang mampu, anak-anak muda ini yang mampu untuk membantu di kegiatan ini. Awalnya lahir seperti itu. Jadi anak-anak muda yang bisa membantu kegiatan ini kita hadirkan. Kemudian kita datangkan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan yang mempunyai kemampuan-kemampuan IT, kolaborasi bersama-sama sehingga dapatlah suatu metode ini yang harus kita laksanakan. Dengan adanya kemampuan anak-anak muda dan kolaborasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, sudah lahirlah episode pertama yang mempunyai rasa yang bangga terhadap berjalannya program ini. Kemudian lahir episode kedua semakin lancar, sampai sekarang sudah hampir 79 episode. 79 episode tanpa terputus. Setiap hari Rabu pukul 9 pagi
live dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki dengan tema-tema yang berbeda dan sangat menarik tentunya untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Masyarakat di Sumatera Selatan bisa menikmati live-nya obsesi ini. Itu yang kendala-kendala tentang SDM di awal-awalnya. Di awalnya. Iya. Baik. Nah, dalam hal pengembangan itu ya, tentunya tidak hanya dari tim Dinkes sendiri kan yang bergerak, artinya banyak pihak yang membantu sehingga obsesi ini berjalan. Pada saat pertama itu Pak, pihak dari mana saja atau OPD mana saja yang berkontribusi terhadap terciptanya obsesi ini? Oke. Pihak-pihak yang mempunyai kontribusi dan lahirnya obsesi ini tentunya yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Oki selaku mentor kami tentang konsultasi, Bapak Sekda, kemudian Bapak Wakil Bupati tentunya juga, dan OPD yang mempunyai kontribusi ini Kominfo. Kominfo yang merasakan lahirnya obsesi ini bersama-sama dengan teman-teman di Kominfo. Kemudian Dinas Pol PP, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkebunan. Ini sama-sama kami di awal membangun program obsesi dan mereka juga menjadi narasumber di awal-awal program obsesi. Pak Sekda merupakan tamu kehormatan kami di awal-awal kemarin, sehingga termotivasi teman-teman ini, kehadiran Pak Sekda selaku narasumber ini berarti ini serius, ini program ini tidak bisa kita main-main. Oleh karena itu motivasi seperti ini dah yang kita rasakan. OPD-OPD yang mempunyai support terhadap kegiatan ini sangat kita rasakan sekali, sehingga podcast ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentunya dengan live ini ada trouble-trouble kan Pak ya, kadang-kadang kan mungkin jaringan, kadang-kadang mungkin juga peralatan gitu ya. Nah, dengan adanya live ini apakah juga ada interaktif? Misalnya nih ada yang mau tanya dari peserta yang mendengarkan atau apa? Apakah dibuka sesi seperti itu atau hanya live saja seperti obrolan biasa, kemudian nanti bisa di chat atau di apa supaya bisa kalau ada yang tahu pengen tahu atau pengen lebih lanjut gitu bisa diberikan informasi lebih lanjut. Oke. Terima kasih Bu Erni. Program obsesi kerjasama juga dengan Radio FM Kayu Agung. Ketika kita di awal-awal kemarin membuka interaktif juga melalui radio ini. Radio juga hadir di situ, live begitu. Juga sama-sama live-nya obsesi. Radio FM juga live dengan tempat dan waktu yang sama. Gitu. Ini interaktif. Jadi masyarakat bisa nelpon langsung. Bisa nelpon. Kemudian berkembangnya waktu, apabila radio ada waktu untuk bersama-sama kita, maka live-nya interaktif. Apabila tidak ada radio yang live bersama kita, maka kita bisa menerima informasi pertanyaan melalui chat. Ada operator yang memang bertugas untuk menerima chat dari siapapun. Karena kita live FB, live IG. Nah, di IG dan FB inilah langsung ada chat yang bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang keluar itu ketika ada demonstrasi misalnya akupresur tadi, demonstrasi tentang penanganan kesehatan bayi, balita dan sebagainya, itu ada chat yang masyarakat ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, dari situ kita tahu kadang bahwa program akupresur ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Mereka nanti bertanya, minggu depan ayo Pak itu lagi live tampil lagi. Nah, itu dari situ kita makanya kita selalu menampilkan beberapa tenaga ahli akupresur di puskesmas di Kabupaten Oki. Kita hadirkan secara bergilir untuk memberikan ilmu kepada masyarakat tentang penanganan kesehatan tanpa obat. Nah, ini yang menariknya. Sangat menarik sekali. Harapan kedepannya Pak terhadap inovasi obsesi ini, mungkin kepada masyarakat juga bagaimana pendapatnya gitu Pak? Oke. Harapan kami terhadap obsesi ini, program ini merupakan program yang memberikan edukasi kepada masyarakat secara live. Oleh karena itu harapan kami masyarakat sangat diharapkan sekali untuk bisa berpartisipasi terhadap program ini agar program obsesi obrolan sehat seputar Oki tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Kemudian
Selain itu juga kami berharap program obsesi ini dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Karena apa? Program obsesi podcast ini sangat tepat untuk memberikan informasi di bidang kesehatan di seluruh Kabupaten Oki dan di seluruh Sumatera Selatan. Jadi tidak salahnya apabila program podcast obsesi yang ada di Kabupaten Oki ini bisa diadop oleh kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah kerja kita masing-masing. Itu harapan kami. Baik, pesan dan kesannya kepada masyarakat Oki mungkin dan masyarakat Sumsel pada umumnya terhadap inovasi. Ya, One Day One Innovation merupakan suatu terobosan. Satu hari kita tanpa adanya inovasi rasanya kurang pas. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan dapat melihat atau menyaksikan sama-sama program-program One Day One Innovation dari setiap OPD di Sumatera Selatan untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya program-program inovasi di Sumatera Selatan, di Kabupaten Oki, ini semata-mata untuk membangun karakter masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, dengan adanya program inovasi dari OPD-OPD ataupun dari Dinas Kesehatan ini, kiranya masyarakat dapat berpartisipasi untuk sama-sama membangun negeri ini dengan program-program inovasi yang ada. Iya, tentunya akan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Oki. Siap, siap. Baik, terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atau yang pihak-pihak yang berkontribusi terhadap berlangsungnya program obsesi. Terima kasih. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, atas support, dukungan, sehingga program obsesi ini masuk dalam 6 besar program inovasi di Sumatera Selatan. Kemudian terima kasih kami kepada yang terhormat Bapak Bupati Oki, Bapak Haji Iskandar SE, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Jak Pasrodik, selaku mentor kita terhadap program obsesi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga Porkopimda Kabupaten Oki, OPD yang terkait, OPD-OPD di Kabupaten Oki yang mensupport program ini setiap hari Rabu pukul 9 pagi. Begitu kita share ini dari OPD-OPD dapat menonton secara live, terlihat dari partisipasi masyarakat yang menyaksikan live terhadap program ini. Tentunya kepada teman-teman jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, dan seluruh masyarakat Kabupaten Oki, masyarakat Sumatera Selatan, terima kasih atas support selama ini sehingga program obsesi ini tetap berjalan dan diminati oleh masyarakat. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Iwan Setiawan SKM Mkes dengan inovasinya obsesi. Mudah-mudahan harapan kedepannya program ini akan lebih bergaung lagi sehingga kesehatan di Oki khususnya dapat meningkat, dan juga karena ini terkait dengan corona, mudah-mudahan juga corona cepat berlalu dengan adanya program ini memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang Anda cintai. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.